Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya pada sore hari ini pada kegiatan penyampaian atau diseminasi terkait dengan aksi nyata modul 1.4 yang kebetulan pada kali ini saya pribadi sebagai calon guru penggerak angkatan 11 itu memiliki kewajiban menyampaikan hasil dari pembelajaran kami di modul 1.4. Kemudian hasil pembelajaran ini nanti harapannya dapat kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah kita. Mungkin langsung saja supaya kita bisa langsung beranjak pada materi-materi ya. Kurang lebih hampir sama dengan yang disampaikan mungkin oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pembelajaran saya terkait dengan budaya positif, yaitu pada modul 1.4 ya. Oke, di awal slide saya tampilkan tentang konsep inti dari budaya positif. Ada kurang lebih ada 8 poin yang ingin saya sampaikan. Di antaranya adalah perubahan paradigma positif, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol seorang guru, ada keyakinan kelas, dan juga ada tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru itu mengarah atau memang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga putra-putri kita, peserta didik kita itu dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan cita-cita yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, di mana sudah kita ketahui bersama profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, diantaranya ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, ada gotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Kemudian terkait dengan yang kami pelajari pada modul 1.4, yaitu kaitannya dengan disiplin positif. Ya. Apa sih disiplin positif? Mungkin sudah kita mendengar juga dan juga sering kita sampaikan kepada anak-anak didik kita terkait dengan istilah kata disiplin. Ya. Disiplin itu memiliki arti diantaranya mengacu kepada rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau reward. Selain itu juga tanpa ada rasa ancaman ataupun hukuman. Jadi memang betul-betul muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi ada faktor intrinsik yang muncul ada dari dalam anak didik kita. Sebagai pendidik kita adalah sebagai pendidik memiliki tujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu merupakan tujuan kita sebagai seorang guru di dalam pembelajaran dalam lingkungan sekolah atau di luar sekolah, diantaranya untuk dapat memberikan
kepada mereka anak-anak kita supaya dapat mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga mereka memiliki motivasi yang munculnya dari dalam diri atau motivasi intrinsik itu tadi ke arah perubahan perilaku yang lebih baik. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas itu dari status suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini juga mengacu kepada 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Di antaranya berkebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini tentu saja dalam pengaplikasiannya itu terlepas dari yang namanya status dia sebagai anak, sebagai peserta didik yang asal usulnya dari suku apa, dari agama apa, dan menggunakan bahasa yang seperti apa. Nah, itu coba kita sampaikan ada yang namanya nilai-nilai kebajikan yang harus dituangkan di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang mungkin sering atau sampai dengan saat ini ada yang namanya miskonsepsi atau pemahaman yang keliru tentang teori kontrol. Mungkin selama ini kita mengontrol orang lain, dalam hal ini kita mengontrol anak didik kita. Di sana kita memberikan penguatan kepada mereka dengan harapan itu akan lebih efektif. Ya, tapi tidak semata-mata itu sebetulnya efektif. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik itu membuat orang menjadi rasa bersalah dan itu membantu menguatkan karakternya. Nah, itu sebetulnya suatu pemahaman yang perlu kita dalami juga. Apakah memang betul-betul seperti itu hendaknya atau tidak seperti itu. Kemudian kita sebagai orang dewasa itu seperti atau seolah-olah bisa memaksakan kehendak kepada orang lain, dalam hal ini kepada anak-anak didik kita. Nah, itu yang selama ini menjadi pemahaman yang keliru atau miskonsepsi dalam teori kontrol. Maka dari itu mungkin kita sedikit mengulas tentang yang namanya segitiga restitusi, di mana kita memberikan perlakuan kepada anak-anak didik kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Sesungguhnya siapa sih dari kita yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dari stimulus respon dan juga teori kontrol atau pilihan. Di antaranya, kita mencoba untuk mengubah orang supaya pandangannya itu sama dengan kita. Selama ini mungkin kita melakukan demikian terhadap anak-anak didik kita. Jadi kita mencoba membawa dia untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita. Kemudian kalau dari berdasarkan teori kontrol itu seharusnya kita berusaha untuk memahami ya, pandangan orang lain tentang apa yang dia lihat atau apa yang dia pandang terhadap dunia luar. Nah, itu mungkin yang seharusnya kita laksanakan atau kita lakukan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, selama ini kita sebagai guru mungkin menilai anak-anak didik kita pada saat melakukan suatu kesalahan, ya, itu misalkan melakukan suatu perilaku yang melenceng, yang kita anggap suatu perilaku yang negatif, itu adalah sebuah kesalahan. Sebetulnya dari yang kita pelajari di sini, kesalahan itu adalah suatu bagian dari proses menuju dia supaya bisa berhasil atau berubah dari perilaku yang buruk yang kita katakan sebagai kesalahan bisa berganti atau bergeser ke perilaku yang lebih baik atau positif, dalam hal ini bisa dikatakan sukses sebagai peserta didik. Kemudian dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, sekalipun dia melakukan suatu kesalahan pasti ada yang dimaksud atau pasti ada yang ditujunya. Nah, itu pemahaman yang harus kita terapkan dalam diri kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebetulnya siapa yang bisa mengontrol diri kita sendiri? Ya hanya kita atau hanya Anda atau hanya anak-anak didik kita yang bisa mengontrol dirinya masing-masing. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebetulnya juga tidak demikian. Artinya
saya berkuasa atas diri saya sendiri, anak-anak juga berkuasa atas dirinya sendiri. Kita hanya bertugas untuk bisa menuntun mereka ya dalam pembelajaran sesuai dengan kodratnya seperti itu. Kemudian ada paksaan. Paksaan ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, selama ini mungkin kita lakukan pembujukan kepada anak didik kita untuk berubah perilaku menjadi lebih baik. Nah, itu bisa juga dianggap sebagai suatu pemaksaan. Nah, seharusnya kita melakukan suatu kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan suatu pilihan-pilihan baru pada anak didik kita sehingga dia bisa bergeser untuk mengubah perilaku yang sifatnya negatif menjadi yang positif. Nah, berkaitan dengan itu, maka kita harus menyadari bahwa ternyata sebagai seorang manusia, anak-anak didik kita juga memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Selayaknya kita sebagai orang dewasa. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis, psikologis, yang tentu saja bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut dari Dr. William Glasser. Ini berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol. Semua perilaku manusia memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan pun yang dilakukan peserta didik pasti ada alasan yang mendasarinya. Makanya mungkin nanti kita sambil belajar tentang yang namanya tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Kebutuhan hidup atau kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah rasa kasih sayang dan diterima. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar pada diri kita sebagai seorang manusia, ya, pada seorang anak didik kita, di mana sebetulnya mereka membutuhkan rasa kasih sayang dan juga rasa ingin diterima oleh kita. Ya, mungkin selama ini kita acuh atau mungkin mengabaikan kebutuhan-kebutuhan anak didik kita. Salah satunya mungkin ada rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian penguasaan. Ini mungkin kita menjumpai beberapa kasus anak-anak didik kita yang melakukan suatu perilaku yang sebetulnya itu atas dasar dia memiliki kuasa terhadap dirinya kepada orang lain. Nah, dari situ mungkin kita bisa telusuri sehingga bagaimana kita melakukan proses tahapan-tahapan segitiga restitusi sehingga kita bisa menemukan solusi dari anak itu dalam permasalahannya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, tentu saja ya anak-anak didik kita pun demikian sebagai manusia pasti memiliki yang namanya kebutuhan akan rasa senang. Mungkin paling simpelnya atau paling sederhananya kepada anak didik kita, misalkan kita memberikan suatu apresiasi. Ya, walaupun mungkin secara verbal itu juga memberikan dampak yang positif, memberikan rasa senang kepada anak-anak didik kita. Kemudian kebebasan. Nah, dalam prakteknya dalam kegiatan pembelajaran tentu saja kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak didik kita selama kebebasan itu masih dalam koridor dalam proses kegiatan pembelajaran. Jadi masih dalam pantauan kita sebagai seorang guru. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan rasa kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kemudian untuk ini adalah teori yang mendasari kita dalam melakukan perilaku. Ya, jadi ada teori perilaku motivasi pada manusia. Itu ada beberapa yang mendasarinya. Yaitu yang pertama, ya, itu untuk menghindari hukuman atau mendapatkan kenyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau reward. Dan yang ketiga itu untuk memang betul-betul dia karena menghargai dirinya sebagai diri sendiri dan juga nilai-nilai yang dipercaya. Nah, mungkin selama ini kita juga sebagai seorang guru, ya, kita mungkin terdapat suatu kegiatan atau suatu perilaku yang sebetulnya ada pada salah satu ketiga motivasi perilaku manusia itu. Entah itu kita melaksanakan tugas itu karena memang karena takut akan hukuman dari atasan kita, dari instansi kita, ya, atau kita memang mengharapkan suatu imbalan atau apresiasi
dan juga memang kita laksanakan kegiatan itu memang benar-benar kita lakukan tulus dari diri kita dalam upaya menghargai diri sendiri dan juga nilai-nilai yang kita percayai atau yang kita yakini. Nah, itu muncul dari yang namanya motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Nah, jika untuk menghindari hukuman atau mendapatkan kenyamanan dan juga untuk mendapatkan imbalan, itu berarti masuk dari motivasi eksternal, karena itu muncul karena adanya motivasi yang asalnya dari luar diri kita. Nah, itu tadi karena misalkan takut mendapatkan teguran, atau misalkan kita takut mendapatkan hukuman dari instansi tempat kita bekerja, ya. Begitu pula dengan anak-anak kita. Mungkin kita selama ini memahami atau memperhatikan anak-anak diri kita melaksanakan tugasnya itu, ya mungkin terwakili oleh salah satu ketiga dari motivasi itu. Bisa yang muncul dari dalam dirinya, atau memang dia merasa karena itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan, apabila tidak dilakukan akan mendapatkan teguran dari wali kelas, dari gurunya, atau mungkin dari bapak kepala sekolah, mungkin seperti itu. Jadi kita juga bisa menilai dari motivasi-motivasi yang muncul dalam seseorang. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, ya, arti merdeka itu artinya apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah saja, namun tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya mendapat tekanan dari luar, atau mendapatkan perintah, atau mendapatkan ancaman yang berasal dari luar itu. Jadi merdeka itu karena memang berasal dari dirinya sendiri yang memerintah, atau kita meyakini bahwa suatu perilaku atau kegiatan itu memang benar-benar kita yakini bahwa kegiatan itu baik, positif, dan lain sebagainya. Apabila kita melaksanakan atau melaksanakan suatu kegiatan atas dasar motivasi yang berasal dari luar, itu artinya kita belum merdeka. Kita melaksanakan hanya sekedar untuk menyenangkan atasan kita atau menyenangkan ibu guru, bapak guru, atas dasar seperti itu. Kemudian hukuman dan juga penghargaan. Mungkin seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui dan juga Bapak Ibu juga sudah kenali, bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu bertujuan memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya berupa eksternal dan juga ada yang faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan diantaranya seperti yang bisa kita lihat di depan, ya. Pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian yang namanya penghargaan itu bersifat menghukum. Yang selanjutnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan bersifat tidak efektif. Kemudian penghargaan juga merusak suatu hubungan. Jadi mungkin selama ini kita laksanakan itu di dalam suatu pembelajaran dalam kelas, kita mungkin memiliki tujuan yang baik, diantaranya memberikan penghargaan atau apresiasi kepada anak-anak didik kita supaya bisa meningkatkan lagi kinerjanya. Tetapi itu tidak semata-mata bisa efektif. Ya, pada kenyataannya ya ini bisa menghukum anak tersebut karena merasa diberikan penghargaan, akhirnya dia untuk kedepannya malah justru merasa terbebani, terhukum akan penghargaan itu. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Mungkin ketepatan waktu, ketepatan dalam efisiensi bekerja, ya, atau kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian juga merusak suatu hubungan. Biasanya apabila anak didik kita berikan apresiasi atau penghargaan, yang lain atau siswa-siswa yang lain yang tidak memiliki keyakinan bahwa penghargaan itu bisa memberikan dampak positif, dia akan memiliki rasa iri atau cemburu, dan itu malah justru akan membuat tidak semakin meningkatnya keefektifan dari penghargaan itu. Nah, ini
Contoh misalkan mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian itu merupakan salah satu contoh bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Contohnya misalkan hadir ke sekolah, waktunya terlambat tanpa kita telusuri sebetulnya yang menjadi alasan atau menyebabkan dia terlambat itu apa. Kemudian kita serta-merta memberikan penghukuman kepada mereka untuk lari mengelilingi lapangan. Itu juga termasuk bentuk hukuman. Ya, itu tidak efektif. Kemudian memberikan hukuman berupa meminta murid untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan atribut sekolah misalkan. Itu juga termasuk bentuk hukuman. Ya, tanpa kita tahu alasan dia itu tidak memakai atribut itu apa. Kemudian apabila kita meminta siswa itu untuk menggantikan barang temannya yang rusak atau menggantikan kertas yang telah dicoret-coretnya, itu merupakan bentuk dari konsekuensi karena dia sudah menghilangkan atau merusak barang punya temannya. Jadi kita memberikan konsekuensi itu kepada anak itu dirasa lebih efektif ketimbang menghukum dia dengan berlari lapangan atau push up seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air, misalkan dia melakukan kesalahan sehingga menyenggol atau mengakibatkan suatu keadaan itu menjadi basah mejanya misalkan, itu konsekuensinya dengan dia membersihkan. Ya, jadi tidak kita serta-merta menghukum dia dengan cara mungkin langsung dihardik atau dimarahin atau disuruh keluar meninggalkan kelas dan sebagainya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Itu juga merupakan salah satu bentuk hukuman kita kepada anak didik kita. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan sukses yang nanti. Nah, bentuk hukuman misalkan hukuman itu meninggalkan suatu kesan yang menyakitkan. Nah, kemudian hukuman bersifat tidak nyaman dan juga bersifat memaksa. Selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan karena berkali-kali dihukum, akhirnya dia berbohong dengan cara menyembunyikan kesalahan dengan cara berbohong. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, itu efek yang dirasakan akibat kita melakukan suatu memberikan suatu hukuman kepada anak didik kita. Nah, ini merupakan suatu konsep disiplin yang sifatnya gagal karena membentuk siswa akan tetap seperti itu. Ya, tidak bisa bergeser atau berpindah atau merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau kita memberikan penghargaan, itu akan lebih efektif. Lebih efektif, kemudian juga tapi itu berdampak juga kepada ada rasa iri terhadap temannya. Ya, atau merusak hubungan. Kemudian juga bisa mematikan suatu kreativitas yang tadinya aktif, kemudian karena diberikan penghargaan, kemudian adanya persaingan dengan temannya, ya, akhirnya saling merusak hubungan, kreativitasnya juga akan menurun. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, itu mungkin tercermin juga di rapot siswa-siswi kita sekarang di kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 itu kan tidak ada yang namanya sistem ranking. Kemudian merampas hak harga dirinya. Itu efek yang dirasakan atau yang ditimbulkan dari yang kita lakukan dengan sistem penghargaan. Nah, di sini kita coba bandingkan konsep disiplin ya dengan identitas yang sukses, di mana ada konsekuensi dan juga restitusi. Jikalau konsekuensi itu merupakan penguatan untuk jangka pendek, ya, kemudian dia memerlukan adanya pantauan atau monitoring secara berkala atau kontinu. Kemudian juga memerlukan adanya pemantik atau stimulus yang juga bisa diberikan respon. Kemudian murid juga terkesan hanya akan menghormati peraturan saja. Dan yang paling dapat kita rasakan itu dapat memakan waktu untuk merenungi kesalahan siswa itu. Berbeda dengan apabila kita lakukan yang namanya tahapan segitiga restitusi. Ya, di mana kita memberikan arahan kepada siswa untuk bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian kita juga dengan siswa berdiskusi bagaimana caranya kita mencari solusi dari permasalahan.
Kemudian siswa juga lebih bisa menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, kemudian mereka juga secara tidak langsung mereka memiliki peranan terhadap dirinya, yaitu memegang kontrol pada dirinya sendiri dan juga tentunya memiliki rasa semangat dalam memecahkan atau memperbaiki suatu permasalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, sebuah cara menanamkan disiplin yang positif pada diri murid. Pengertian restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi yang awalnya dia melakukan suatu kesalahan, kemudian kita lakukan tahapan perbaikan dengan tahapan segitiga restitusi, maka dari dalam dirinya secara psikologis akan terbangun sehingga menguatkan dirinya yang tadinya melakukan kesalahan. Dia akan termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan itu di masa yang akan datang. Jadi akan menumbuhkan jiwa yang kuat pada dirinya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Nah, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari suatu kesalahan. Kemudian juga untuk memperbaiki suatu hubungan antara kita sebagai pendidik dengan murid. Kemudian bersifat sebagai tawaran, karena kita mencoba menawarkan kepada siswa kita untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi sifatnya tidak memaksa. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat dalam diri si peserta didik, dan untuk mencari tahu kebutuhan dasar dari anak tersebut. Kemudian merupakan ciri dari restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian memiliki atau berfokus pada karakter bukan tindakan, dan bersifat solutif atau mencari solusi atas permasalahannya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Diantaranya yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini kemarin sempat ada pertanyaan, apakah segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan sebagian, artinya salah satu saja dari ketiganya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, mungkin kira-kira segitiga itu bisa terbentuk apabila ketiganya bisa ditempelkan atau hanya salah satu saja? Ketiga-tiganya atau ketiga sisi itu harus ada. Makanya akan terbentuk suatu bangunan segitiga. Begitu pula dengan tahapan segitiga restitusi, di mana ketiga tahapan itu memang hendaknya bisa kita lakukan secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa atau hanya menerapkan salah satu di antara ketiganya itu. Nah, itu pasti akan memberikan hasil juga yang tidak maksimal. Contoh misalkan kita hanya memvalidasi tindakan yang salah saja. Oh ya, kamu salah, kamu misalkan memang sudah terlambat kok. Nah, kamu sudah terlambat, atributnya tidak lengkap. Nah, sekarang saya berikan hukuman tanpa mencari tahu sebetulnya permasalahan dia datang ke sekolah dengan tidak tepat waktu atau atributnya tidak lengkap. Kita tidak berusaha mencari sebabnya dulu, ya. Kita tiba-tiba langsung menjudge atau langsung memvonis bahwa dia sudah melakukan suatu kesalahan, ya. Itu tidak bisa. Jadi ketiga-tiganya hendaknya kita bisa terapkan untuk memecahkan suatu permasalahan dari peserta didik. Contoh misalkan ada siswa yang sering tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR. Ya. Kalau kita memberikan suatu penghukuman, ya langsung saja biasanya kita memberikan hukuman kepada siswa tersebut untuk misalkan karena tidak mengerjakan tugas, disuruh keluar untuk menghadap ke bendera untuk menghormati bendera selama 10 menit. Nah, itu kita rasa sebagai seorang pendidik juga itu tidak efektif dan tidak memberikan pembelajaran kepada anak tersebut. Kemudian siswanya menjadi takut karena kita marah pada dia. Ya.
itu berupa hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, ya, kita memberikan konsekuensi pada siswa tersebut untuk mengerjakan PR sebanyak 3 kali lipat mengerjakannya pada saat jam istirahat. Jadi memberikan suatu konsekuensi kepada siswa tersebut. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi hanya sebatas dia menghormati peraturannya saja tanpa didasari dari keyakinan dia bahwa sebetulnya mengerjakan tugas itu memang selayaknya dikerjakan oleh seorang siswa. Nah, kalau pada tahapan restitusi itu kita awali dengan menanyakan dulu kepada dia, kepada si peserta didik itu sendiri, apa yang dia lakukan itu menurutnya sudah benar atau salah. Nah, dari situ kita mencoba membantu menyelesaikan masalahnya. Mungkin dari sebabnya dia tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR dikarenakan mungkin di rumah sibuk membantu orang tuanya atau tidak bisa membagi waktu dan sebagainya. Kemudian kita cari solusinya bagaimana. Jadi tahapan-tahapan dari ketiga segitiga restitusi itu bisa kita terapkan di situ sehingga siswa juga mempercayai keyakinan itu sehingga bisa merubah perilaku dia yang tadinya tidak mengerjakan tugas menjadi identitas yang sukses tadi, bisa mengerjakan tugas dengan baik dari gurunya. Kemudian juga guru bersifat terbuka dan siswa juga bisa menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang saya coba terapkan kepada peserta didik. Artisnya sama, pemerannya atau siswanya memang kebetulan siswa ini sudah sering meninggalkan sekolah atau tidak sekolah, kemudian juga sering terlambat seperti itu. Di sini kasusnya siswa tersebut sering terlambat hadir di sekolah, sehingga di sana gurunya mencoba membantu menyelesaikan permasalahannya. Ya, sudah istirahat? Sudah Pak, ini juga dari tadi. Tiara tahu kenapa saya panggil di sini? Kenapa saya minta Tiara meminta di ruangan saya? Pasti karena tadi pagi kan Pak sudah datangnya terlambat. Nah, ini di sini proses tahapan menstabilkan identitas. Baik, di sini Tiara kan masuknya terlambat, datang ke sekolah terlambat. Kemudian ada lagi yang lain, Tiara aja cari. Filmnya macet, kasetnya rusak. Masih suara kita tadi. Masih suara tadi. Karena kan kita ada langsung. Enggak apa-apa kan? Enggak terekam. Oke, kasus yang pertama adalah siswa tersebut sering terlambat hadir di sekolah. Nah, di sana gurunya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi untuk dapat membantu siswa tersebut menyelesaikan suatu permasalahannya. Selamat pagi, silakan ya, duduk. Ya, sudah istirahat? Sudah Pak, ini juga dari tadi. Tiara tahu kenapa saya panggil ke sini? Kenapa saya minta Tiara meminta di ruangan saya? Pasti karena tadi pagi kan Pak, saya datangnya terlambat. Tiara memang tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Tadi pagi sih saya berangkat jam 7.15 Pak. Sehingga saya datangnya terlambat. Memangnya sekolah kita itu masih jam berapa? Masuk
Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kamu nih, itu kira-kira tindakannya benar atau salah sih? Tidak benar Pak, karena sedangkan terlambat sekolah. Baik, tidak apa-apa. Yang namanya suatu kesalahan itu pasti Nah, biasanya pada tahapan ini memang kita sebagai seorang guru mencoba mencari tahu apa yang telah dilakukan atau perilaku siswa tersebut. Kemudian kita mencoba, kalau bahasa orang Jawanya itu, mengadem-ademi siswa tersebut supaya dia tidak terlampau merasa bersalah. Ya, jadi biasanya diawali dengan kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, itu merupakan salah satu pada tahapan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas. Jadi di sini harapan kita sebagai seorang guru tidak langsung memvonis anak tersebut sehingga anak tersebut justru malah bisa menjadi artinya dia malah justru bertambah merasa bersalah. Nah, di situ kita berupaya supaya membangun kepercayaan dirinya dia lagi sehingga dia bisa bergeser dari posisi yang gagal atau identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses untuk bisa memperbaiki dirinya untuk kedepannya. pernah melakukan, pernah terlambat. Bapak pun demikian, saya pun sama, pernah melakukan kesalahan, datang terlambat pada suatu acara. Di sini saya tidak bermaksud untuk mencari Tiara benar atau yang salah, tapi di sini saya akan membantu bagaimana supaya Tiara bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini gurunya coba membantu siswa untuk mencari solusi supaya dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Tentunya Tiara pasti punya alasan dong kenapa datang ke sekolah terlambat. Coba kita anak saya, rasanya. Iya Pak, tadi pagi saya bangun kesiangan. Karena tadi malam saya tidurnya terlalu malam. Tadi malam memangnya kamu tidur jam berapa nak? Jam 11:30 Pak, itu pun baru bersiap untuk tidur. Nah, ini tahapan yang kedua, diantaranya kita memvalidasi kesalahan dari peserta didik itu. Tapi dengan secara seperti itu kita mencoba untuk siswa tersebut bisa mengungkapkan kesalahannya sendiri. Jadi kita tidak serta-merta kesalahanmu itu seperti ini, itu tidak. Tetapi kita mencoba untuk membangun siswa tersebut bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan sehingga mengakibatkan dia datang ke sekolah itu terlambat, seperti itu. Kemudian kita di sini selanjutnya mencoba mencari solusi untuk siswa tersebut. Tadi malam sampai tidur jam 11:30. Tadi malam saya nonton drama Korea Pak. Pantas lah, itu sebabnya kamu belum sampai larut malam sehingga kamu bangun paginya kesiangan. Baik, Tiara, masih ingat kan tentang keyakinan sekolah kita yang sudah disepakati bersama? Masih ingat Pak? Kira-kira apa tuh? Nah, ini memasuki tahapan yang ketiga, yaitu dengan menanyakan keyakinan pada siswa tersebut tentang apa yang diyakininya terkait dengan keyakinan atau peraturan yang ada di kelasnya atau di sekolahnya, bahwasanya apa yang telah dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya. Nah, di sini kemudian bersama-sama dengan siswanya untuk mencoba meyakinkan kepada siswa tersebut supaya bisa memperbaiki dirinya di masa yang akan datang dengan solusi-solusi yang ditawarkan kepada siswanya. Sekolah yang kamu langgar, Disiplin dan tepat waktu Pak. kamu yakin disiplin waktu itu penting untuk kita? Tiara meyakini itu karena? Oke, sekarang kira-kira apa yang harus Tiara lakukan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah nak? Seharusnya saya bisa tidur malam tepat waktu Pak, dan lebih awal bisa memasang alarm bangun. Oke, tidur jam berapa untuk tepat waktu itu ya nak? Jam 9 malam Pak. Oke, kemudian juga siswa secara tidak langsung akhirnya dapat memberikan solusi sendiri, ya. Tentunya dengan arahan dari gurunya. Baik Pak, saya akan pasang alarm jam 5 pagi. Oke, Tiara sudah tahu nih apa yang harus dilakukan, ya kan? Tahu ya? Tahu Pak? Oke, bagus. Kira-kira nih, mulai kapan Tiara mau melakukan itu? Pastinya dari hari ini Pak, dan saya akan pulang dan saya akan memasang alarm jam 5 pagi.
Terus Tiara akan memulai perubahan dari hari ini ya, supaya menjadi lebih baik lagi, disiplin dan tepat waktu. Tiara bisa? Bisa Pak. Oke. Saya yakin Tiara itu bisa ya. Terima kasih anak ya. Saya yakin dan percaya kalau kamu itu bisa dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya menjadi kebanggaan orang tua. Oke, sekarang boleh kamu lanjut ke kelas untuk melanjutkan aktivitas kamu belajar di dalam. Sekarang Mas Lulu, saya yakin kamu pasti bisa. Oke, mungkin demikian tahapan-tahapan restitusi yang telah kami laksanakan atau telah saya lakukan untuk mencoba memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta didik dengan 3 tahapan segitiga restitusi yang secara keseluruhan dilakukan itu dapat membangun atau memberikan motivasi kepada siswa kita sehingga dia tidak merasa dihukum, dia tidak merasa bersalah, dia juga tidak merasa bahwa yang dilakukan itu semata-mata karena kesalahannya. Ya, dengan segitiga restitusi itu guru mencoba membangun siswa tersebut dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini sering juga atau mungkin kalau kita bisa rasakan atau kita bisa perhatikan, kita itu sebagai guru sebetulnya seringnya pada posisi yang mana? Apakah di posisi yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Hendaknya kita sebagai seorang guru bisa menempatkan dirinya dalam hal ini memberikan pembelajaran, memberikan motivasi kepada anak didik kita itu sebagai seorang manajer. Karena dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan juga pemantau tentunya masih memiliki kekurangan. Artinya keefektifan atau dampak yang bisa kita rasakan kepada anak didik kita tidak seperti yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, coba kita bisa perhatikan beberapa tayangan video di depan. Yang pertama sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Siswanya datang ke sekolah terlambat. Ini mungkin sering kita Kamu juga nih, jumpai. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kita beralih ke posisi yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, posisi ini membuat anak menjadi cenderung merasa Posisi bersalah membuat sekali. Rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, kita berlanjut ke posisi teman. Guru menghabiskannya menjadi seorang teman. Kira-kira seperti apa? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, jadi seperti Dalam posisi Teman. teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi faktor eksternal yang muncul dari siswa tersebut dikarenakan ada kedekatan dengan guru-guru tertentu, menganggapnya sebagai teman. Nah, ini kita coba beralih ke posisi yang selanjutnya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, itu posisi keempat sebagai Posisi pemantau. mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan... Oke. Demikian video yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita sebagai seorang guru. Kira-kira posisi mana yang hendaknya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam sekolah kita, dalam belajar dalam kelas. Tadi disampaikan oleh ibu yang ada dalam video itu, menyampaikan bahwasanya posisi manajer lah yang paling ideal bagi seorang guru sebagai seorang pendidik untuk bisa memberikan pelayan kepada anak didik kita, sehingga bisa bergeser dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi bisa memerdekakan murid juga. Ya, seperti itu ya. Jadi tentang penerapan segitiga restitusi yang tercermin dari posisi sebagai seorang manajer, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Ya. Mungkin kita bisa membedakan antara peraturan dengan keyakinan. Seperti halnya yang sudah kita ketahui, mungkin kita menggunakan atribut dalam berkendara, diantaranya menggunakan helm. Nah, itu apa bisa dikatakan sebagai peraturan atau keyakinan dari diri kita sendiri. Nah, mungkin kita selama ini mengenakan helm keluar dari rumah menggunakan sepeda motor hanya semata-mata
untuk menghindari teguran dari Bapak polisi, atau memang itu memang bersumber dari diri kita untuk menjaga keselamatan diri kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu pula dengan anak didik kita, apabila mereka melakukan suatu kesalahan, nah kita tanyakan kepada mereka, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan diri mereka terkait dengan keyakinan kelas yang sudah diterapkan. Itu. Ini bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Ya. Kalau keyakinan itu lebih kepada tanggung jawab. Kalau peraturan biasanya hanya sebatas melaksanakan apa yang sudah diperintahkan saja. Kemudian misalkan ada suatu kalimat dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini keyakinan kelasnya atau keyakinan dari diri seorang itu yaitu untuk menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu upaya dari diri kita, upaya dari anak didik kita untuk tetap berkomitmen datang ke sekolah tidak terlambat. Artinya 15 menit sebelum pembelajaran sudah berada di lingkungan sekolah. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu kalau keyakinan yang kita yakini dari dalam diri kita atau yang kita tanamkan kepada anak-anak didik kita itu untuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Kemudian misalkan ada larangan penggunaan barang-barang obat-obatan terlarang. Nah, itu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, itu merupakan keyakinan yang kita yakini karena kaitannya dengan kesehatan badan kita, kesehatan dari diri badan anak itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang kami pelajari sebagai calon guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4 tentang disiplin positif, budaya positif, kemudian penerapan segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas. Nah, ini mungkin sebagai refleksi bagi kita sendiri sebagai seorang guru dalam upaya terus meningkatkan komitmen kita, meningkatkan kompetensi kita dalam pelayanan kepada anak didik kita, mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan pembelajaran kepada peserta didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.